Ya, Reva, akhirnya Kenapa? kita sampai di Pulau Jawa. Loh, bukannya kita emang sudah di Pulau Jawa, Gary? Oh iya, betul-betul. Jawa mana ya? Ada barat, tengah, dan timur. Iya, kalau kita sih sekarang Jawa Barat, di Iya, iya. Bandung. Kalau Pak Jimmy hari ini mau cerita tentang apa namanya, misionari yang di Jawa mana ya? Iya ya, terus mereka kan para misionaris kebanyakan kemarin dari luar nih, dari Belanda. Mm-mm. Berarti mereka bisa bahasa Jawa dong ya? Iya, medok-medok gitu mungkin ya. Itu kayaknya logat deh, cara ngomong bukan Oh iya, iya, bahasa iya, iya. medok gitu. Oke. Kira-kira siapa ya Iya, nggak yang tahu ke Jawa? siapa yang ke Jawa ya. Selain kemarin papanya itu siapa? Kroid. Iya, Iya. papanya Kroid ada pasti. Halo, ada permisi. kita tanya Pak Jimmy. Pak Jimmy. Pak Jimmy, kali Ya. ini kita mau mendengarkan cerita tentang misionaris di Jawa kan Pak? Oh iya betul di Jawa ya. Jawa mana, Pak? Di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada. Wah, Oh, orang Jawa Pak atau orang dari luar juga? Ada orang luar, ada orang Jawa. Mau denger yang mana? orang Jawa. Iya, karena Oh. kemarin kan kebanyakan orang luar, sekarang mau orang Oh oke. asli gitu. Ada satu orang mamanya Jawa, Hah? Hah? Siapa Pak? tapi papanya Rusia. Hah? Maksudnya? Dia gabung tentara Belanda. Namanya Konrad Kolen. Oh, terus Pak. Nah ini orangnya menarik. Dia masuk tentara Belanda. Orang Indonesia kalau masuk tentara pasti tentara Belanda. Oh, Karena dulu Indonesia masih jajahan Belanda. iya. Nah lalu dia mau berhenti jadi tentara, dia mau menjadi pengembang desa namanya. Kenapa begitu, Pak? Karena dia pikir dia mau jadi misionaris yang bikin agama Kristen untuk Jawa. Oh. Terus dia menikah sama orang Jawa gitu Pak? Ya, tapi dia mau punya tujuan lebih utama, mau bikin desa yang seluruhnya Kristen. Di mana, Pak itu? Di Ngoro, gimana ngomongnya? Ngoro. Ngoro. Reva dan Gary harusnya bisa ya, ada logat Medok-medok. medok-medok katanya tadi. Ngoro nggak pakai K, Gary. Oh ya, Oh Ngoro. iya, kalau Reva misalnya ngorok. Hah? Nah, zaman dulu itu banyak orang Jawa yang perlu kerja jadi buruh tani. Nah, sehingga kalau ada lahan dibuka, kita mau bikin kebun di sini, banyak yang akan kerja di situ. Oh. Nah, nanti setelah mereka kerja di situ, menurut pikiran Colin, mereka akan diinjili, mereka jadi Kristen. Lalu? Jadi pekerja-pekerja yang ada di desa itu bisa ratusan jumlahnya, nanti jadi Kristen. Banyak sekali keluarga. Akhirnya jadi kampung yang Kristen. Berhasil, Pak. Berhasil. Oh. Dia menjadi pemimpin yang sangat disegani. Dia punya karisma, wibawa, dan juga punya kemampuan untuk pengaruhi orang. Tapi sayangnya dia sangat anti bilang Kristen itu agama Belanda. Kenapa? Ya karena menurut dia Kristen bukan agama Belanda. Betul dong, Pak. Betul. Maka dia sangat anti. Sayangnya dia menganggap banyak hal dalam kekristenan itu dari Belanda. Misalnya baptis. Oh, kan dari Alkitab itu, Pak. Betul, baptis dari Alkitab bukan dari Belanda. Tapi menurut Colin nggak bisa. Kalau kamu jadi Kristen nggak usah dibaptis. Karena dibaptis berarti kamu ikut Kristen Belanda. Ah. Nah dia mau bikin Kristen model sendiri. Nah, Model banyak apa, sekali Pak? orang sudah dipengaruhi. Sayangnya dia kelebihan ambil teori-teori yang salah masuk ke dalam Kristen. Wah, bahaya Pak. Bahaya. Misalnya dia bilang anaknya itu adalah reinkarnasi dari Raja Jawa. Ah. Oh iya, aduh. Akhirnya orang-orang yang sudah jadi Kristen mau dibaptis, Colin bilang nggak bisa. Tapi jangan khawatir karena setelah itu Colin mulai dengar perkataan dari orang namanya MD dari Surabaya. Dia mulai berubah sedikit meskipun nggak banyak. Oh, gitu. Iya, akhirnya diizinkan orang dibaptis. Tapi sebelumnya banyak orang yang akhirnya lari ke Surabaya untuk dibaptis sama MD. Oh, gitu, Pak. Ada beberapa orang penting yang juga jadi misionaris. Misalnya ada seorang namanya Dasima. Perempuan ini. Laki. Salah lagi. Ya nanti kita cari yang tokoh perempuan deh ya. Gary sangat senang kalau ada tokoh perempuan. Nah, Dasima ini unik. Dia bertobat karena dia baca robekan dari Alkitab, dari Injil Yohanes. Hah? Bahasa Jawa. Oh. Wah, dia mengatakan saya mesti cari ini. Nah, zaman itu di Jawa banyak sekali orang yang mau cari ilmu. Cari Kuat apa, Pak? pengertian tentang hidup, bagaimana sih hidup itu, bagaimana ngerti agama, apa itu Tuhan, Tuhan itu seperti apa. Seperti ilmu pengetahuan gitu Pak. Bukan, ini lebih ke ilmu tentang agama, ilmu tentang bagaimana jadi manusia, ilmu tentang hidup. Oh, kirain biar sakti, Pak.
Nah, ada juga yang pikir kalau hidup manusia yang tinggi itu ya harus lebih sakti. Pokoknya intinya mau cari kebenaran ada di mana ya, belajar itu di mana, mengenal alam, mengenal Tuhan itu dari mana. Nah, biasanya mereka akan bertapa atau mereka akan cari guru. Nah, karena Konrad Kolen ini dikenal sebagai guru Kristen, banyak yang datang belajar ke situ, termasuk Dasima. Lalu ada lagi satu orang namanya Tosari. Nah, dia ini jadi penginjil tapi pakai wayang, pakai lagu-lagu Jawa, pakai tembang, pakai puisi bahasa Jawa. Keren. Iya. Nah, dia setelah kenal Kristus ganti nama tambah nama jadi Paulus Tosari. Oh, biar cocok ya buat pengabar Injil gitu ya. Oh, iya Nah, iya setelah iya. dia mau jadi Kristen, dia bilang ke Kolen, "Pak Kolen, aku mau dibaptis." Kolen bilang, "Enggak, baptis itu Kristen Belanda, ini Kristen khas Jawa." Terus? Wah, dia ngerasa ini nggak bener. Akhirnya dia pergi dari Ngoro, yang nggak pakai K, ke Surabaya. Ketemu sama Yohanes Emde, yang kita tahu sebagai tukang jam yang jadi misionaris. Oh iya 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 Ya. iya. Nah, setelah itu dia dibaptis dan dia jadi Kristen. Kemudian dia ketemu sama orang namanya Yelesma, Yele Yelesma. Orang apa, Pak? Orang Belanda, Oh. laki-laki. Ya. Yele Yelesma, gampang ingetnya ya, Yele Yelesma. Nah, Yelesma ini juga punya cita-cita mau bikin desa Jawa lagi Hah? di Mojowarno. Oh. Namanya Mojowarno. Gimana ngomongnya? Mojowarno. Mojowarno. Oke. So Nah, medok kamu. di Mojowarno dia melayani dan akhirnya memang terbentuk komunitas Kristen di situ. Sampai sekarang kalau orang pergi ke situ mau berwisata masih bisa lihat kuburan-kuburan dari para misionaris, rumah-rumah kuno, gereja kuno masih ada semua. Oh iya? Termasuk yang kemarin kita bahas Yohanes, yang kapan kita bahas saya lupa. Yohanes Kroit. Iya iya iya, masih inget, Pak. Nah, akhirnya terbentuk komunitas Kristen, yaitu orang-orang di Kristen di Mojowarno. Nah, mereka ini lain dari orang Kristen Jawa yang hidupnya sembarangan. Oh. Ada banyak yang meskipun sudah Kristen masih mabok, seperti kita pernah diskusi. Tapi di Mojowarno enggak, orang Kristennya baik. Oh gitu. Iya, dibimbing sama Yelesma. Hmm. Nah, maka Yelesma dan Tosari membimbing orang-orang di Mojowarno. Sehingga sekarang kalau orang mau jadi Kristen, kalau di Jawa mau cari ilmu tentang Kristen, mereka nggak harus ke Ngoro lagi, bisa juga ke Mojowarno. Jadi ada 3 pusat, Surabaya, Iya. ada Emde, lalu Ngoro, ada Kolen, orang Indonesia campur-campur Rusia. Kemudian ada Mojowarno, di situ ada Tosari dan juga ada Yelesma. Nah, gitu ceritanya. Nah, terus ada satu penginjil, ini penginjil unik sekali. Dia bertapa di satu gunung. Hah? Lalu karena gunungnya katanya mau meletus, dia turun. Iya. Kok dia takut, Pak? Loh, ya siapa yang nggak takut? Gary berani Pak kayaknya. Oh, Gary berani ya? Kan kirain Iya. sakti. Mungkin kena debu vulkano jadi Iya, pirang jadi ya. pirang. Nah, orang ini namanya Ibrahim Tunggul Wulung. Abraham maksudnya, Pak? Iya, Ibrahim Abraham, tapi ya namanya Ibrahim, panggil Ibrahim aja ya. Oke. Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, dia turun dari gunung, dari bertapa, dan dia mau cari guru Kristen. Dia ingin sekali jadi Kristen. Dia sering diganggu dengan hal-hal aneh yang kaitannya kok dengan Kristen. Gitu? Menurut dia begitu. Waktu bertapa maksudnya? Waktu bertapa. Oh. Nah, maka dia mau cari guru Kristen. Nah, dia akhirnya ketemu dengan komunitas Kristen di Mojowarno. Nah, dia belajar dari sana, dari Yelesma. Terus dia juga mulai tergerak hatinya untuk menjadi misionaris, memberitakan Injil. Oh. Dia orang Jawa gitu, Pak, Ibrahim Orang Jawa. Tunggul Wulung ini. Oh. Nah, waktu itu orang-orang Belanda mengatakan, kalian mau jadi misionaris boleh, tapi mesti mendaftar dulu ke lembaga misi Belanda supaya dididik, supaya kalian nanti membentuk gereja pakai cara Belanda. Terus Iya. dia mau Pak. Wah, dia nggak cocok. Dia lebih suka menjangkau orang Jawa pakai cara Jawa. Nah, Cara sama Jawa? sebenarnya dengan Paulus Tosari, tapi Tosari ikut dengan Yelesma ke lembaga misi. Nah, maka Tunggul Wulung ini berhasil pergi kemana-mana dan memberitakan Injil. Karena meskipun dia orang Jawa, tapi badannya tinggi. Oh, kayak Sama bule. tinggi dengan orang Belanda. Sehingga orang lihat, ini Jawa tinggi. Nah, maka dia adalah sosok yang dikagumi. Dia kalau bicara katanya punya wibawa dan pandai meyakinkan orang. Oh. Sehingga pekerjaan misinya sangat berhasil. Selama dia menjadi misionaris, mulai dari dia bertobat sampai dia mati, dia sudah baptis, dia sudah pertobatkan dan ya dia minta mungkin orang lain yang membaptis ya, tapi ada 1058 orang
Wow. Dan kebanyakan dari orang yang punya agama lain. Oh gitu. Jadi dia berhasil meyakinkan pakai cara Jawa. Orang Jawa diyakinkan sama orang Jawa ya Pak? Dengan budaya Jawa. Nah, Ibrahim Tunggul Wulung ini jadi sensasi besar. Karena ternyata di Jawa dan juga di India dan juga di Tiongkok ada penginjil lokal yang berhasilnya luar biasa. Dia termasuk. Sehingga masuk catatan di Belanda. Wah, kita mesti pikir lagi strategi misi. Kayaknya pakai orang lokal itu lebih baik. Nah, waktu itu di Belanda ada Perdana Menteri namanya Abraham Kuyper. Nah, ini orang yang dapat surat. Kamu mesti pikir loh, gimana caranya mengembangkan pekerjaan misi pakai orang lokal. Nah, jadi Ibrahim Tunggul Wulung menangkan banyak sekali orang. Salah satu yang juga dia menangkan seorang namanya Sadrah. Orang lokal juga, Pak. Iya, bukan yang itu Sadrah yang Alkitab. Ini orang Jawa juga. Dia mau jadi Kristen dan dia ketemu dengan Ibrahim Tunggul Wulung. Lalu dia belajar tentang Kristen. Kemudian Ibrahim Tunggul Wulung serahkan kepada muridnya untuk ajar Sadrah. Lalu Sadrah mengatakan, saya mau jadi misionaris di Jawa Tengah. Tadi di Jawa Timur, sekarang ke Jawa Tengah. Ya, dia mau ke Jawa Tengah. Lalu setelah dia jalan ke Jawa Tengah, dia menemukan pertentangan. Kamu dari lembaga misi mana? Sadrah bilang, enggak, dari mana-mana. Oh, nggak bisa loh, nanti ajaranmu kacau. Enggak, ajaran saya nggak kacau. Lalu ketika dia kasih tahu ajarannya, banyak hal yang nggak disetujui sama banyak misionaris dari Belanda. Kenapa, Pak? Wah, nggak tahu. Pokoknya bagi mereka kamu harus dididik lagi. Nggak bisa cuma begini. Tapi dia nggak mau dididik di Jawa Timur lagi. Akhirnya ada yang usul, kamu pergi aja ke Batavia. Jakarta. Iya, Jakarta. Nanti ketemu sama orang namanya F.L. Anting. Frederik Ludwig Anting. Orang dia misionaris Belanda, tapi dia menginjili di Batavia, dia menginjili juga di Sunda. Dan dia pakai cara lokal, pakai bahasa lokal, pakai budaya lokal. Lalu dia bentuk komunitas gereja lokal, bukan gereja Belanda. Nah, jadi dari orang-orang ini mulai muncul banyak kebiasaan baru dari penginjilan. Misalnya, Pak? Ya itu, misalnya bentuk komunitas Jawa, pakai penginjilan, pakai lagu-lagu Jawa, pakai nonton wayang. Kemudian kebaktiannya pun kebaktian pakai bahasa Jawa. Gitu. Jadi panggung bonekanya kayak wayang ya Pak ya? Panggung bonekanya juga pakai wayang, nggak pakai boneka rambut kuning. Nah, kemudian setelah Sadrah melayani dengan F.L. Anting di Batavia, di Sunda, dia tergerak, saya mesti balik lagi loh ke Jawa. Ke Jawa Tengah. Nah, dia akhirnya pergi ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Nah, satu peristiwa itu dia berhasil luar biasa. Waktu dia diminta menjadi guru dari pegawai perkebunan teh dari seorang perempuan Belanda. Nah, itu terjadi di Jawa Tengah kalau saya nggak salah, atau Jawa Timur ya. Pokoknya ini perkebunan teh yang banyak sekali pegawai Jawa. Nah, Kiai Sadrah, dia disebut Kiai Sadrah, coba menginjili, dia mengajar orang-orang itu dan ternyata berhasil. Jadi, wah, tuan putri bangsawan yang jadi pengelola kebun ini, karena suaminya jadi pengelola dan istrinya yang tangani pegawai-pegawai, dia senang sekali. Wah, kamu berhasil bikin pegawaiku jadi Kristen. Mereka adakan kebaktian Kristen, mereka adakan nyanyi-nyanyi Kristen, tapi pakai bahasa Jawa. Nah, ini yang bikin orang-orang Belanda terpecah dua. Yang sebagian bilang, nggak bisa loh, ini agama Kristen harus gaya gereja Belanda. Yang lain mengatakan, oh nggak apa-apa dong gaya Jawa. Nah, yang setuju pakai gaya Jawa tetap harus hati-hati, jangan sampai gaya Jawa tapi iman Kristennya luntur. Karena kecampur-campur ya Pak ya? Kecampur-campur. Tapi bukan berarti kalau jadi Kristen berarti harus ikut gaya Belanda, enggak. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibrahim Tunggul Wulung, lalu ada Paulus Tosari, kemudian ada Dasima, lalu juga ada yang tadi terakhir Kiai Sadrah. Banyak ya misionari orang Jawa gitu ya Pak ya? Banyak. Ada lagi satu lagi yang sama-sama dengan Tosari, namanya Dito Taruno. Sayang sekali dia terlalu berlebihan waktu mau menginjili. Berlebihannya Pak? Ya, dia gabung dengan orang-orang yang biasa pesta, nonton pertunjukan-pertunjukan gak bener untuk injili mereka, tapi kayaknya dia malah suka. Akhirnya dia dihukum, gak boleh lagi ikut perjamuan, gak boleh dulu melayani karena kamu terlalu kacau. Malah terseret ya Pak ya? Iya. Gitu. Akhirnya Paulus Tosari yang lebih dominan, yang lebih terkenal memberitakan Injil.
Jadi harus hati-hati juga ya Pak ya. Kalau kita mau pakai budaya yang asli, jangan sampai pengertian Alkitabnya nyampur-nyampur ya. Oh, ternyata Cuma susah ya. yang mereka ajar ke kita semua adalah bahwa agama Kristen itu agama milik semua bangsa. Iya, kayak Alkitab. Kayak Alkitab. Ajar semua bangsa ya Pak ya. Dulu Paulus mengatakan, loh kalau orang mau percaya Yesus, dia nggak harus jadi orang Yahudi. Nah sekarang sama. Tosari, Kiai Sadrak, juga Ibrahim Tunggul Wulung mengatakan, loh kalau kamu mau jadi Kristen, nggak harus jadi Belanda. Iya ya, sama Gitu. persis ya prinsipnya ya Pak. Ya, yang penting jangan kompromi ajaran, benar-benar kembali ke Alkitab, tapi juga nggak harus ikut budaya dari yang lain. Kalau budayanya jelek nggak harus. Terus budaya kita sendiri nggak semua jelek dong. Banyak yang bagus yang bisa dipertahankan. Gitu Pak. Iya. Wah menarik sekali ya. Ya, Kalau sekarang masih tetap ada Pak cara penginjilan seperti itu Pak, pakai Masih dong. wayang gitu. Oh. masih. Nah yang lebih menarik lagi adalah kalau penginjilan model ini dilakukan sama orang Belanda. Hah? Iya, Ada Pak? ada. Nanti kapan-kapan Orang Belanda ngomong Jawa? ngomong Jawa, pidato pakai bahasa Jawa, nyanyi Jawa. Wah, kalah kita Reva. Orang Jawa ya Gary. Iya. Nah ini orang namanya Baffing. Oh, Tapi Siapa, bukan Bapping ya, Baffing. Baffing. Johann Hermann Baffing. Wah. Nanti kalau ada waktu minggu depan. Yeay, asik. Oke, berarti itu dulu untuk hari ini. Iya, Pak. terima Sampai kasih ketemu minggu depan dengan orang Belanda berbahasa Jawa. Pak. Oh, asik. Oke. Terima kasih Pak Jimmy. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu. Iya, terima kasih, dadah. Pak. Bye-bye. Giri ternyata Alkitab Injil Kristenan buat semua bangsa ya, bukan cuma buat orang Belanda aja. Iya, benar yang dikatakan Alkitab. Jadikan semua bangsa muridku katanya. Oh, dan ternyata ada orang Indonesia yang jadi misionaris di Indonesia ya. Iya, orang lokal yang mau menginjili orang lokal yang lain gitu. Aku pikir kalau jadi misionaris mesti keluar negeri mana gitu. Ternyata bisa juga ya di Iya. negara kita sendiri. Kalau seumpama kita dipanggil jadi misionaris, kita bisa menginjili ini di luar Pulau Jawa ya kan? Atau Iya. di Pulau Jawa sendiri juga Iya, sih. makanya mesti belajar bahasa Reva supaya nyambung. Ya udah, Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. iya. Iya, penasaran aku, orang Belanda berbahasa Jawa hebat juga. Iya. Aku aja nggak bisa Reva. Iya, kita nggak bisa bahasa Belanda. Bahasa Jawa pun juga nggak bisa, misalnya medok-medok aja. Teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan ya. Nanti kita akan bertemu dengan siapa tadi Pak Jimmy bilang? Baffing. Oh iya, Baffing. Ya. Dah. Bye, sampai minggu depan teman-teman. Dah.